Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada anak ustaz yang mengikuti acara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita sekarang sudah berada pada tahun baru Hijriah, tahun 1442 Hijriah. Sebetulnya bagi seorang mukmin, kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membedakan hari-hari kita, pergantian waktu, pergantian pekan, pergantian bulan, pergantian tahun, datangnya lagi hari kelahiran kita misalnya. Tidak ada yang istimewa sebetulnya, tidak ada yang berbeda, kecuali kalau kita mampu dengan pergantian waktu tersebut kita meningkatkan amal soleh dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita semakin paham dan mengerti dan mengenal tentang pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak yang harus dia terima, kewajiban yang harus kita tunaikan. Tidak ada yang berbeda kecuali kalau semakin meningkat amal soleh dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu momen tahun baru Hijriah ini haruslah tetap kita ambil hikmah dan pelajarannya, agar tujuan dari pergantian waktu tersebut dapat kita peroleh dan dapat kita raih. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam, pergantian siang dan malam, pergantian waktu, la ayatin li ulil albab, sungguh pada semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala li ulil albab, bagi mereka yang menggunakan akal mereka. Maka pergantian tahun, pergantian waktu harus menjadikan kita semakin paham dan semakin mengerti dan bisa mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ustaz yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit kesalahpahaman pada sebagian kita ketika datangnya tahun baru Hijriah. Pergantian tahun baru Hijriah dipahami bahwasanya ada peristiwa hijrah, karena Hijriah itu dinisbahkan kepada hijrah Rasulullah SAW, sehingga kadang banyak diceritakan bagaimana peristiwa hijrah itu terjadi dan pelajaran-pelajaran bisa diambil dari peristiwa hijrah tersebut. Sebetulnya tidak 100% salah, tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya pergantian tahun baru Hijriah itu tidak terjadi
atau penamaan tahun baru Hijriah itu tidak terjadi di masa Rasulullah SAW. Sebelum penetapan adanya tahun Hijriah yang ditetapkan pada masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, masyarakat Islam di masa kenabian dan juga sebelum itu sudah mengenal bulan-bulan yang kemudian menjadi bulan Hijriah yang kita kenal. Ada bulan Muharram, ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal, ada bulan-bulan yang lain dalam bulan Hijriah. Dan bahkan bulan Ramadan misalnya adalah nama bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tetapi ketika itu mereka belum menetapkan atau belum menyebut tahun Hijriah, maka penanggalan atau penahunan ini merupakan ijtihad dari Khalifah yang kedua, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa beliaulah kemudian bulan-bulan yang sudah dikenal dalam bangsa Arab itu beliau namakan tahunnya dengan tahun Hijriah. Nah, dari mana patokan mulai tahun Hijriah tersebut? Khalifah Umar menetapkan bahwasanya penahunan tersebut dimulai pada tahun terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah SAW, sehingga kemudian dikenal dengan tahun Hijriah. Inilah kaitannya tahun baru Hijriah dengan hijrah Rasulullah SAW. Tetapi hijrah Rasulullah SAW tidak terjadi di awal tahun Hijriah, karena Rasulullah SAW hijrah pada bulan Rabiul Awal, sementara bulan pertama dari tahun Hijriah adalah bulan Muharram, yang mana kita berada saat ini pada bulan Muharram. Jadi penamaan tahun baru Hijriah tersebut atau penamaan tahun Hijriah tersebut itu terjadi belasan tahun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang merupakan ijtihad dari Khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita mencoba mengambil hikmah dan pelajaran dari penanggalan atau penahunan yang ditetapkan oleh Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Kalau kita mencoba mengambil hikmah, maka hikmah yang terbesar dari penetapan tahun baru Hijriah inilah hikmah yang terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakan waktu, usia, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan dan kita isi kesempatan dan usia tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen tahun baru Hijriah adalah momen di mana kita diingatkan tentang pentingnya waktu. Kita diingatkan bagaimana waktu, kehidupan, usia yang Allah berikan kepada kita semata-mata digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk memperbanyak amal kita, untuk menambah pundi-pundi kebaikan kita, untuk memperbanyak manfaat yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena untuk itulah kita hidup dan diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk menebarkan manfaat dan rahmat di muka bumi ini. Agar kita mengerti dan mengetahui bahwasanya waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat tinggi nilainya, dan bahkan dikatakan al-waktu huwal hayah, waktu itulah kehidupan. Kalau kita mengabaikan waktu, berarti kita sudah mempercepat kematian. Kalau seandainya kita tidak menggunakan waktu secara baik, berarti sia-sia kehidupan kita. Maka dari itu kita harus mengenal
beberapa karakter waktu. Karakter yang pertama adalah al-waqtu idza madha lan ya'uda. Waktu itu apabila dia sudah berlalu, maka dia tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Inilah tabiat dari waktu yang harus kita pahami, yang dengannya kita kemudian mengisi dan melakukan aktivitas dan kerja-kerja kita. Suatu pekerjaan apabila kita tunda mengerjakannya pada waktu berikut, maka sesungguhnya waktu yang sudah berlalu tersebut tidak akan mungkin kita tarik lagi. Hari-hari yang sudah kita lalui tidak akan mungkin kita mundur ke belakang. Bulan-bulan yang sudah kita lewati tidak mungkin kita kembali kepadanya. Dia sudah berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan bahkan satu detik yang barusan kita lewati ini tidak akan pernah kembali. Kita akan terus bergerak, waktu itu akan terus bergerak, berganti, suka atau tidak suka kita, diam atau bekerja kita, dia akan terus berputar, tidak akan pernah berhenti. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan afdalu al-amali as-salatu ala waqtiha. Sebaik-baik amal adalah salat di awal waktunya. Ini salah satu pesan Rasulullah SAW, bagaimana kita tidak menunda pekerjaan kita, bagaimana kita segera melakukan apa yang menjadi tugas kita. Karena waktu tidak pernah menunggu kita, karena zaman tidak pernah menanti kita. Dia akan terus bergerak, dia akan terus berlalu, dan tidak akan pernah kembali lagi ke hadapan kita. Inilah karakter pertama yang harus kita pahami dari waktu dan zaman. Kemudian yang kedua, al-waqtu sari'uz zawal. Karakter yang kedua, waktu itu begitu cepat berlalunya, begitu cepat perginya. Tanpa terasa kita sudah melewati tahun 1441 Hijriah, yang kalau kita rasakan baru kemarin, baru beberapa waktu yang lalu berganti tahun dari tahun 1440. Waktu 1 tahun terasa tidak lama, waktu 2 tahun, beberapa tahun bahkan terasa tidak lama. Bahkan kalau kita tanya orang tua kita yang bertemu dengan teman satu sekolahnya, atau orang-orang yang hadir dalam acara reuni perak misalnya di sebuah sekolah, mereka sama-sama mengatakan bahwasanya masa lalu mereka, masa di saat-saat sekolah dahulu rasanya baru beberapa hari kemarin. Itulah tabiat dari waktu, begitu cepat dia berlalu. Maka yang perlu kita pahami, yang kemudian menjadi amal kita, bagaimana kita tidak boleh menyerah dengan waktu. Waktu adalah kehidupan. Usia yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk kebaikan kita, kebaikan hidup dunia dan akhirat. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, irtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Dan salah satunya Rasulullah mengatakan, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Anak-anak ustaz yang saat ini masih remaja, masih kuat, masih bersemangat, gunakanlah waktu di saat kuat, di saat masih bersemangat seperti ini, di saat masih sangat muda sekali. Gunakanlah untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT. Karena nanti tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu, kemudian kita baru sadar sudah menjadi orang tua dan bahkan sudah menjadi tua sekali. Irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang salah satunya adalah masa muda sebelum masa tua.
Kemudian karakter yang lain dari waktu adalah al-waktu muhaddad. Waktu yang Allah berikan kepada kita, usia yang Allah berikan kepada kita, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita muhaddad, terbatas waktunya. Masing-masing kita sudah punya usia dalam catatan Allah SWT. Masing-masing kita ada batasan waktu hidupnya, ada batasan usianya, yang pada waktunya dia akan berakhir, dan setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah katakan, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bagi setiap kaum itu ada ajalnya, ada batasan usianya, dan apabila ajal tersebut sudah datang, maka tidak akan mungkin dimajukan atau dimundurkan walaupun sejenak. Inilah tabiat dari waktu. Usia kita ada batasnya, jatah hidup kita ada batasnya, yang pada akhirnya setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang kekal, tidak ada makhluk yang kekal. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena pada akhirnya kita akan mati, kita akan binasa. Bahkan seorang Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan sekalipun, akhirnya menemui penciptanya, yaitu Allah SWT, namun dalam keadaan kufur kepadanya. Masalah kematian, masalah akhir dari usia adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, pasti kita lalui. Tetapi yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana kita mengakhiri hidup kita dengan akhir yang baik, dengan husnul khatimah. Karena tidak ada makna dari kehidupan kita yang panjang kalau seandainya diakhiri dengan su'ul khatimah. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu akan dilihat dari akhirnya. Kalau akhir hidup kita betul-betul sadar dan beriman kepada Allah, mendekat kepada Allah SWT, maka itulah nilainya di sisi Allah SWT. Tapi kalau seandainya seseorang mengakhiri hidupnya dengan dosa, dengan maksiat, maka dengan itulah dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzu billah. Oleh sebab itu, Ustaz mengajak kita semua, terutama kepada anak-anak Ustaz, bagaimana kita menjadikan momentum pergantian tahun baru Hijriah ini adalah momentum untuk mengenal waktu dan menggunakan waktu kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, mengisinya dengan amal saleh dan ketaatan kepada Allah SWT, mengisinya dengan thalabul ilmi, dengan belajar. Serius kita belajar dalam berbagai kondisi. Walaupun hari ini kondisinya belum begitu normal, tetaplah kita serius, tekun belajar. Karena sekali lagi, seseorang akan menyesal pada waktunya ketika dia menjadi orang yang tidak berilmu. Apalagi ke depan, tantangan zaman ini semakin menuntut kita untuk bisa memiliki ilmu yang lebih dari yang lain, yang berbeda. Karena dengan itulah orang bisa bertahan dalam kehidupan di zaman yang begitu berat hari ini. Terakhir kita ambilkan firman Allah SWT yang kita bacakan di awal tadi, di mana Allah menjelaskan kepada kita betapa waktu, usia yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mulia, harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk bisa meraih kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Dalam surah Al-Hasyr
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini salah satu dari dua ayat dalam Al-Quran di mana Allah buka dengan perintah bertakwa, kemudian juga Allah tutup dengan perintah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ada dua perintah bertakwa dalam ayat ini, di awal dan di akhir. Kemudian ada pesan di antara dua perintah bertakwa tersebut. Apa pesannya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri, setiap kita memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Pesan di antara dua perintah bertakwa ini, pesan terkait dengan menggunakan waktu, mengisi waktu kita hari ini, karena dunia adalah darul amal. Dunia adalah waktu yang Allah sediakan untuk kita beramal, beribadah kepadanya, dan nanti esok di akhirat kelak adalah darul jaza, adalah kampung kita menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing kita harus sering bertanya, sudah seberapa banyak bekal yang kita siapkan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat? Sudah berapa banyak bekal yang kita siapkan untuk menjalani kehidupan yang abadi di akhirat kelak? Ataukah kehidupan dunia ini yang Allah berikan kepada kita, kita lewati dengan kesia-siaan, dengan sedikit amal soleh dan kebaikan, yang pada akhirnya kita juga mendapatkan balasan yang sedikit dari Allah SWT. Maka Allah memerintahkan kepada kita agar setiap kita memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan, apa yang sudah dia lakukan lighadin, untuk hari esoknya. Maka pergantian waktu, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun bagi kita seorang muslim adalah momen untuk selalu melihat sudah seberapa banyak bekal yang sudah kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, ketika jatah hidup kita sudah habis, ketika kesempatan yang Allah berikan kepada kita sudah berakhir, maka tidak akan mungkin kita memperpanjang kesempatan tersebut. Kita akan kembali kepada Allah, syi'na am abaina, baik kita suka atau tidak suka, maka pada waktunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak Ustaz mengajak di sini bagaimana kita menjadikan hari-hari kita semakin baik, semakin bertambah amal soleh dan ketaatan kita. Jangan sampai kita menunda kerja-kerja kita, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terbiasa menunda-nunda salat kita, mengakhirkan salat sampai menjelang masuk waktu salat berikutnya. Jangan sampai kita menunda-nunda aktivitas talabul ilmi kita. Ada kesempatan, ada waktu, maka gunakanlah untuk membaca, untuk mendengar sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Inilah beberapa hikmah dan pesan yang bisa kita ambil dari momen pergantian tahun, agar kehidupan kita semakin baik dari waktu ke waktu, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita menutup usia dan kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.